Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Megawati Rianti Putri. I'm from University Maritime King Ali Haji, Faculty of Teacher Training and Education. Berguna untuk memulai pengembangan tes dengan menulis spesifikasi tes, dan inilah yang akan dibahas dalam bab ini. Bagian pertama memberikan gambaran umum tentang spesifikasi pengujian, tujuan, dan isinya. Bagian kedua menyajikan 3 contoh spesifikasi. 1 untuk tes berbicara mandiri di kelas EFL, 1 untuk ujian masuk universitas, dan 1 lagi untuk tes kecakapan untuk orang dewasa. Tujuan tes berbeda, pencapaian, seleksi, sertifikasi, dan begitu pula populasi peserta ujian. Meski demikian, struktur spesifikasinya cukup mirip. Mengembangkan spesifikasi pengujian, spesifikasi apa dan mengapa. Siapapun yang mengembangkan penilaian berbicara akan memiliki gagasan tentang jenis pembicaraan yang akan difokuskan, bagaimana penilaian yang akan dilakukan, dan apa kriteria penilaiannya. Versi tertulis dari ide-ide ini disebut spesifikasi pengujian atau disingkat spesifikasi. Spesifikasi berikut definisi pengembang dan konstruksi yang dinilai dalam pengujian, dan definisi terperinci dari tugas dan kriteria penilaian untuk memandu pengembangan tugas yang sebanding dan pemberian peringkat yang adil. Spesifikasi mencatat alasan mengapa penilaian berfokus pada konstruksi tertentu dan bagaimana tugas dan kriteria menjalankan. Ada beberapa kerangka kerja dalam literatur pengujian bahasa yang menjelaskan struktur dan tujuan spesifikasi pengujian. Misalnya Lynch dan Davidson pada tahun 1994. Rekomendasi yang diberikan oleh kerangka kerja yang berbeda untuk konten spesifikasi pengujian hampir sama. Kita masuk penjelasan yang pertama adalah mengembangkan rubrik. Situasi pembelajaran aktif menantang guru untuk menentukan nilai dengan cara yang secara akurat mencerminkan pencapaian dan yang dapat diterima oleh siswa, orang tua, dan kolega. Rubrik adalah panduan untuk memberikan skor pada produk penilaian alternatif. Rubrik bukanlah suatu bentuk penilaian, tetapi merupakan kriteria untuk membuat suatu penilaian. Rubrik mendorong target penilaian yang jelas dan ekspektasi yang jelas. Ketika sebuah rubrik didefinisikan dengan baik, pelajar tahu persis apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat mencapai nilai tertinggi. Kebanyakan pelajar ingin unggul dan akan bekerja keras jika mereka yakin ada peluang untuk sukses. Mereka akan mengarahkan lebih banyak upaya dan menghasilkan lebih banyak pekerjaan untuk memenuhi ekspektasi kesuksesan yang diekspresikan dengan jelas. Yang kedua, rubrik adalah sekumpulan kriteria atau panduan penilaian yang menggambarkan tingkat kinerja atau pemahaman mereka, memberi siswa harapan tentang apa yang akan dinilai, standar yang perlu dipenuhi, dan informasi tentang di mana siswa dalam kaitannya dalam di mana mereka perlu. Yang ketiga, mengembangkan rubrik adalah proses yang dinamis. Karena tujuan pengajaran menjadi lebih jelas bagi guru, kemampuan untuk menentukan rentang dan tingkat pelaksanaan dalam proses pengalaman belajar aktif akan membuat pengembangan rubrik lebih mudah. Beberapa guru mungkin memerlukan persiapan sebelum mereka siap untuk menyelesaikan rubrik. Dengan konten yang tidak biasa, tidak apa-apa untuk menulis rubrik setelah fakta dan menyimpannya untuk referensi di masa mendatang. Bahkan, setelah sebuah rubrik digunakan, mungkin perlu dimodifikasi. Panduan untuk mengembangkan rubrik yang pertama adalah menentukan konsep, keterampilan, atau standar kinerja yang dinilai. Yang kedua, buat daftar konsep yang ditulis ulang menjadi pernyataan yang mencerminkan komponen kognitif dan kinerja. Yang ketiga, identifikasi konsep atau keterampilan terpenting yang dinilai dan tugas. Yang keempat, berdasarkan tujuan tugas
pula yang akan digunakan untuk rubrik. Contoh, skala 4 poin dan skala 6 poin. Nilai kinerja yang diinginkan. Tentukan deskripsi untuk setiap skor. Ingat, untuk menggunakan pentingnya setiap elemen tugas atau kinerja untuk menentukan skor atau level rubrik. Yang keenam, membandingkan pekerjaan siswa dengan rubrik. Catat elemen yang menyebabkan Anda memberi nilai dari pekerjaannya. Yang ketujuh, revisi deskripsi rubrik berdasarkan elemen kinerja yang direfleksikan oleh pekerjaan siswa yang tidak Anda tangkap dalam draft rubrik Anda. Yang ke-8, pikirkan kembali skala Anda. Apakah skala poin cukup membedakan antara jenis pekerjaan siswa untuk memuaskan Anda? Yang ke-9, menyesuaikan skala jika perlu. Menilai kembali pekerjaan siswa dan menilai itu dengan rubrik yang sedang berkembang. Oke, ini di bawah ini adalah kategori rubrik yang dapat dengan mudah diadaptasi dan diperluas untuk rubrik kelas yang Anda sesuaikan untuk penilaian proyek pembelajaran berbasis masalah mahasiswa. Menggambar kesimpulan poin. 4. Menarik kesimpulan yang didukung oleh data dan memberikan bukti pendukung atas kesimpulan tersebut. Yang kedua adalah menarik kesimpulan yang didukung oleh data tetapi gagal menunjukkan bukti apapun untuk kesimpulan tersebut. Yang pertama, menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh data. 0. Gagal pencapaian kesimpulan. Pembelajaran kooperatif. Poin-poinnya: 4. Siswa secara aktif mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Siswa secara aktif mendengarkan tetapi tidak terbukti bahwa dia menghargai pendapat orang. 2. Siswa mendengarkan tetapi tidak menghargai pendapat orang lain. Atau siswa menghargai pendapat orang lain tetapi tidak mendengarkannya. Siswa tidak mendengarkan dan tidak menghargai pendapat orang lain. Dan yang kita bahas sekarang adalah produk. 6. Produk menunjukkan bukti bahwa siswa mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan analisis data dan menampilkan hasil analisis dalam format yang sesuai. Produk menunjukkan bukti siswa mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan analisis dan tetapi menampilkan hasil analisis dalam format yang tidak sesuai.